Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fredly Devia Nobel, NIM 1909076444, Prodi Teknik Elektro 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit mengenai jurnal dari mata kuliah ujian akhir semester dari kecerdasan buatan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya menggunakan judul dari jurnal Momentum Backpropagation Optimization for Cancer Detection Based on DNA Microarray Data. Di sini ada penulisnya yaitu Untari N. Isesti beserta Febrianti Stefani dan Rita Rismala, terbitan volume 4 nomor 2 Desember 2020, dan ISSN-nya 25797298. Adapun dari bagian review ini yang akan kita review bersama-sama, yang pertama itu bagian pertama rangkaian masalah, yang kedua itu teknik algoritma yang digunakan, yang ketiga itu ada hasil yang diperoleh, dan yang keempat itu keunggulan dan kekurangan. Kita langsung lanjut ke bagian satu, yaitu ringkasan masalah. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari kanker itu. Kanker adalah istilah umum untuk sekelompok besar penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal sel di luar batas yang dapat menyerang bagian tubuh. Istilah umum lain yang digunakan adalah tumor ganas dan neoplasma. Kanker dapat mempengaruhi hampir semua bagian tubuh dan memiliki banyak subtipe anatomi dan molekuler. Menurut WHO Kesehatan, kanker adalah penyebab utama kematian kedua secara global dan menyumbang 9,6 juta kematian. Berarti memang kanker ini sangat mematikan ya penyakitnya ya. Kemudian kanker paru-paru, prostat, kolorektal, lambung, dan hati adalah jenis kanker yang paling umum pada pria. Sedangkan pada wanita ada kanker payudara, kolorektal, paru-paru, serviks, dan perut adalah yang paling umum di wanita. Berdasarkan data yang ada, 30% dan 50% kematian akibat kanker dapat dicegah dengan menghindari faktor risiko utama, termasuk menghindari produk tembakau, alkohol, menjaga berat badan, olahraga teratur, faktor risiko yang terkait dengan infeksi. Selain itu, deteksi dini kanker juga dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan pada pasien. Nah, di sini oleh karena itu, pada penelitian yang kita lakukan ini ataupun yang jurnal akan kita review ini, dapat dilakukan optimasi algoritma momentum backpropagation dilakukan dengan menambahkan skema tingkat pembelajaran adaptif. Menambahkan skema yang diusulkan terbukti mengurangi jumlah epok yang dibutuhkan dalam proses penelitian dari 390 epok ke 76 epok dibandingkan dengan momentum backpropagational algoritma. Skema yang diusulkan dapat memperoleh akurasi tinggi sebesar 90,51% untuk tumor usus besar, leukemia, kanker paru-paru, dan kanker ovarium. Kita langsung ke bagian yang kedua, yaitu teknik dan algoritma yang digunakan. Di sini teknik yang digunakan itu adalah teknik optimasi momentum backpropagation, yaitu mendeteksi kanker berdasarkan data microarray DNA. Kemudian adapun algoritma di sini yang digunakan ada dua algoritma, yaitu pertama algoritma genetik digunakan untuk sebagai metode seleksi fitur reduksi DNA dimensi data microarray yang memiliki dimensi sangat tinggi. Yang ketiga itu adalah algoritma backpropagation. Algoritma backpropagation ini menambahkan skema tingkat pembelajaran adaptif sebagai metode untuk mengklasifikasikan data microarray pada kanker sistem deteksi. Kemudian kita masuk ke hasil yang diperoleh. Di bagian ketiga ini, sistem yang dibangun diawali dengan pengolahan dataset. Jadi kita mengumpulkan data dulu dengan menggunakan set microarray.
dataset microarray. Di sini kita mencoba ada 4 dataset yang digunakan, yaitu colon tumors, leukemia, lung kanker, dan kanker ovarium. Data tersebut dapat diperoleh melalui repositori basis data Cambridge. Kemudian selanjutnya dalam metode yang digunakan ada proses penelitian dan pengujian. Nah, jadi di dalam yang kita ini lakukan ini ada 2 proses, ada 2 metode yang digunakan, yaitu penelitian dan pengujian. Nah, penelitian itu untuk melatih model agar mendapatkan model yang paling optimal. Kemudian pengujian itu akan menguji kinerja dalam proses pengujian, dalam proses metode tersebut yang akan diuji. Langsung saja kita ke pembahasan dari 2 metode tersebut, yaitu yang pertama itu ada proses penelitian. Metode proses penelitian ini yang pertama itu memasukkan data penelitian, kemudian inisialisasi populasi menggunakan representasi biner. Nah, kemudian ada tahap awal dan akhir. Kita mulai dari awal dulu. Yang pertama itu decode kromosom, yang kedua evaluasi step kromosom, yang ketiga proses crossover, yang keempat proses mutasi, dan yang kelima seleksi penyintas. Yang kemudian masuk ke tahap akhir hingga generasi max tercapai, proses penelitian keluar. Nah, kemudian ada metode proses pengujian. Yang pertama itu input, memasukkan data pengujian, kemudian deteksi kanker untuk setiap data. Pengujian neural network menggunakan parameter optimal neural network. Nah, kemudian yang terakhir itu proses pengujian keluaran. Seperti itu, ada 2 metode. Dan yang kemudian kita masuk ke data dari microarray ini. Nah, di sini sudah dikumpulkan data dari 4 himpunan data, itu yang pertama ada usus besar dengan jumlah sampel ada 62 orang, diantaranya 22 positif dan 40 negatif. Jumlah fiturnya ada 2001, kemudian leukemia 72 orang, 24 semua, 28 AML dan 20 orang MLLL. Dan yang ketiga ada ovarium, jumlah sampel yang diambil 253, 91 normal dan 162 kanker. Jumlah fiturnya 15.155. Yang keempat ada himpunan data kanker paru-paru. Dari 181 sampel yang diambil, 31 mesotelioma dan 150 ADCA. Dan jumlah fiturnya 12.533. Ini dapat dilihat pada gambar. Algoritma ini digunakan sebagai metode seleksi fitur dan neural jaringan dengan algoritma latihan momentum backpropagation. Selain itu, dalam penelitian ini juga membandingkan dan menganalisis kinerja sistem menggunakan momentum backpropagation. Nah, jadi di sini kita menjelaskan penggabungan algoritma dan algoritma backpropagation dengan skema learning rate adaptif. Nah, dan momentum backpropagation dengan skema learning rate adaptif kombinasi. Nah, di sini kombinasi dari parameter yang digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan model terbaik adalah ukuran populasi, probabilitas pindah silang, probabilitas mutasi, jumlah neuron tersembunyi, kecepatan pembelajaran, peningkatan kecepatan pembelajaran, kemiringan, penurunan kecepatan belajar, dan momentum. Hasil dari kedua algoritma ini membentuk sebuah hasil dari data microarray di atas. Nah, kemudian di sini kombinasi parameter algoritma genetika dan algoritma backpropagation dengan tingkat pembelajaran adaptif. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel populasinya itu ada parameter populasi itu nilainya 25,50, 100, probabilitas pindah silang
0,5,7,0,9 probabilitas mutasi dan bawah seperti itu yang ada pada tabel. Mungkin bisa dilihat sendiri mengenai yang parameter kombinasi ini. Kemudian adapun hasil pengujian dengan parameter yang ditentukan terbukti mampu mendeteksi kanker berdasarkan klasifikasi data microarray. Nah, jadi dari kombinasi parameter algoritma genetika dan backpropagation ini terbukti mampu mendeteksi kanker berdasarkan klasifikasi data dari microarray. Kemudian parameter hyper yang diamati adalah ukuran populasi, probabilitas cross-move, probabilitas mutasi, jumlah neuron tersembunyi, dan momentum parameter algoritma, laju pembelajaran, akurasi pengujian terbaik yang dapat dengan menggunakan algoritma genetika dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, jadi pada tabel di bawah ini lebih spesifik lagi tentang parameter kombinasinya antara genetika dan backpropagation. Bisa langsung ini langsung ke tumor usus, leukemia, kanker paru-paru, dan kanker ovarium. Nah, mungkin bisa dilihat pada tabel di layar parameter kombinasi terbaik. Nah, ya kita next saja ke bagian 4, kekurangan dan keunggulan. Di sini mempunyai penelitian ini mempunyai kekurangan dan keunggulan masing-masing. Yang pertama itu dari keunggulannya dulu. Yang pertama itu optimasi yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat konvergensi momentum algoritma backpropagation sehingga proses penelitian dapat dilakukan lebih cepat. Nah, jadi memang dengan penelitian ini memang agak lebih cepat daripada microarray yang kemarin itu, yang sebelumnya. Yang kedua itu skema yang diusulkan terbukti meningkatkan akurasi kanker, mendeteksi dan mengurangi jumlah epok yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangan dari penelitian ini adalah dalam momentum metode backpropagation, nilai learning rate-nya masih statis dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk konvergen, sehingga mekanisme tertentu diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai pengobatan kanker berbasis algoritma genetika dan backpropagation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.